Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mereview jurnal internasional dari mata kuliah SCM. Saya sendiri bernama Dia Fitriani dengan NIM 2102039, semester 5 S1 Teknik Industri, dosen pengampun Bapak Nirvison STMT dari Universitas Muhammadiyah Arfarudin. Saya di sini akan mereview dua jurnal. Jurnal pertama yang berjudul Analisis Manajemen Rantai Pasok Pemenuhan Pesanan Usaha pada Bogor Kardus atau PT Narasumber Berlian Pakindo dengan volume 10 nomor 1 Januari 2022. Penulis ada 3. Pertama Hana Rahmania Sabila, kedua Andrian Edinito, ketiga Evi Nurmianti. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama informasi jurnal, kedua gambaran isi jurnal, ketiga ide dan gagasan, keempat kesimpulan. Nah, yang pertama ialah informasi jurnal. Bogor Kardus merupakan usaha kecil yang bergerak di bidang produksi dan penjualan kardus. Kardus yang mereka jual bervariasi dari ukuran maupun bahan dan dapat dipesan secara offline dan online. Bogor Kardus merupakan usaha kecil yang cukup maju jika dibandingkan dengan usaha sejenisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui satu, identifikasi gambaran umum proses pemenuhan pesanan Bogor Kardus. Kedua, manajemen rantai pasok pemenuhan pesanan Bogor Kardus. Penelitian ini dilakukan di Kota Bogor, dan ini dirancang dengan metode analisis deskripsi. Data penilaian diperoleh dengan cara wawancara dan studi pustaka. Hasil analisis yang diharapkan adalah mengetahui sistem produksi yang digunakan, konsep manufaktur yang digunakan, cara pembelian, dan tahapan pemenuhan pesanan pada usaha Bogor Kardus. Hasil analisis menunjukkan bahwa 1. Bogor Kardus memiliki produk yang siap dibeli, menyediakan jasa untuk memproduksi kardus yang dibuat khusus memenuhi permintaan konsumen. Sistem produksi yang digunakan pada cara yang pertama adalah make to stock, dan sistem produksi yang digunakan pada cara kedua yaitu make to order. Dengan konsep proses manufaktur just in time, kedua cara pembelian tersebut dapat dilakukan secara online melalui berbagai platform yang tersedia seperti website, forum, marketplace, dan sosial media, maupun secara offline. Bogor Kardus memiliki 3 macam proses rantai pasok yang terdiri dari aliran produk, informasi, dan keuangan dalam pola aliran rantai pasoknya. Yang kedua, saya akan menjelaskan gambaran isi jurnal. Jurnal ini membahas tentang mengidentifikasi mekanisme rantai pasok terkait dengan aliran produksi, informasi, dan keuangan pada proses pemenuhan pesanan Bogor Kardus. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi Bogor Kardus sehingga proses pemenuhan pesanan konsumen dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Tujuan yang diinginkan dan diharapkan dapat mempermudah Bogor Kardus dalam menerapkan strategi yang diterapkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang ide dan gagasan. Dalam penelitian ini, dengan tujuan memperoleh fakta dan fakta dan peristiwa-peristiwa kelompok atau individu dengan memakai secara tepat dalam menyelesaikan suatu masalah. Selain itu, analisis deskripsi digunakan untuk memperoleh gambaran atau uraian mengenai suatu keadaan dengan sejelas mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan auditor sekaligus penanggung jawab toko atau kantor Bogor Kardus. Sementara data sekunder didapatkan melalui studi pustaka seperti artikel terkait manajemen rantai pasok sebagai tambahan kajian teori bagi peneliti. Kesimpulan dari
Judul jurnal ini adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan kepada pemilik usaha untuk dijadikan sebagai informasi sehingga dapat memperlancar baik produk, aliran keuangan. Penelitian berikutnya mengenai analisis aliran dan informasi. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan identifikasi pendapat. Saya di sini akan mereview jurnal kedua yang berjudul Pengukuran Kinerja Rantai Pasok Buku dengan Metode Supply Chain Operation Franklin Score pada PP Arya Duta. Volumenya volume 1 nomor 2 September 2020. Penulisnya Ruli Bagus Subekti. Apa saja yang akan kita bahas? Hampir sama yang kayak jurnal pertama, isinya ada informasi jurnal, gambaran isi jurnal, ide dan gagasan, kesimpulan. Nah, apa itu informasi jurnal? Informasi jurnalnya, CV Arya Duta merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan yang berskala nasional. Seluruh kompetensi baik SDM dan handal maupun fasilitas infrastruktur yang dimiliki didedifikasi untuk mewujudkan komitmen perusahaan dalam memberikan total solusi yang terbaik di bidang percetakan kepada seluruh penyelenggara. Sejak tahun 1998, CV Arya Duta terus berkembang pesat dalam industri penerbitan. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya konsumen yang ditandatangani. CV Arya Duta adalah perusahaan dengan kepemilikan tunggal yang 100% sahamnya dimiliki oleh Bapak Haji Mujio. Perusahaan ini didirikan melalui akta pendirian perusahaan oleh penjabat kantor notaris Cynthia Siddhartha nomor 3 tanggal 25 Februari 1998, berlokasi di Depok, Jawa Barat. Berbagai inovasi dan perkembangan produk pelayanan di dunia penerbitan akan terus dilakukan oleh CV Arya Duta untuk lebih menjembatani segala sesuatu kebutuhan pelanggan dan mengerti perkembangan informasi teknik di lingkungan dunia perkebunan di Indonesia. Informasi dan presentasi pasar yang senantiasa terus-menerus dilakukan agar kepedulian terhadap perusahaan terus-menerus meningkat sehingga dapat diiringi dengan semakin meningkatnya pertumbuhan pendapatan bagi CV Arya Duta. Gambaran isi jurnalnya itu kayak mengukur kinerja SCM secara terkomputerisasi, dapat memanfaatkan dan menggunakan data kinerja. Model pengukuran kinerja SCM yaitu Supply Chain Operation Franklin atau SCORE tersebut berlangsung konsep manajemen rantai pasok maupun mengintegrasikan fungsi manajemen dalam suatu hubungan antar organisasi membentuk suatu sistem yang terpadu. Ide dan gagasannya ialah dalam penelitian ini meliputi bagian PPSI, Product Planning, Inventory Control, Purchasing, Produksi, dan Marketing. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut. Divisi Product Planning Inventory Control bertugas mengatur persediaan bahan baku. Purchasing yaitu bertugas mengadang persiapan bahan baku untuk kebutuhan perusahaan. Metode yang digunakan adalah observasi pada perusahaan dan sumber data yang digunakan. Kesimpulannya ialah model rantai pasok pada CV Arya Duta yaitu dimulai dari supplier yang terdiri dari supplier kertas, supplier lem panas, supplier lem tinta, supplier kardus, supplier cover, supplier lantai kertas, dan supplier plastik sebagai mata rantai 1, lalu CV Arya Duta sebagai mata rantai 2. Lalu selanjutnya Bina Pustaka, toko buku pusat, retailer, swallow, dan konsumen sebagai mata rantai 3. Hasil dari pembobotan analiti proses atau AHP
Dapat diketahui bobot nilai untuk kelima proses berikut KPY. Pembobotan nilai dilakukan dengan cara membandingkan 5 elemen dapat diketahui antaranya plan, scope, make, deliver, dan return dari perhitungan pembobotan tabel di atas. Hasil yang paling tinggi adalah rektor dengan bobot nilai 0,24 dan bobot nilai yang paling rendah adalah pada variabel plan dan cost dengan nilai 0,18. Dan di antara 26 bobot KPI, bobot yang paling tinggi adalah KPI 13 dengan bobot nilai 0,34, yang paling rendah adalah KPI 18 dengan bobot nilai besar 0,0. Untuk memperbaiki kinerja CV area duta, maka diperhatikan adalah kinerja pada variabel dari itu, yaitu keterlambatan pihak pemain untuk pengiriman bahan baku dan skor. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tolong di like sebanyak-banyaknya.